Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya Febrionik, hadir menjumpai Anda dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Berbicara tentang budaya, pasti kita sepakat bahwa budaya kita di Indonesia ini memiliki beraneka ragam budaya, mulai dari kesenian tradisional, kuliner, hingga berbagai bentuk budaya lain, seperti upacara ataupun kegiatan adat yang selama ini dilestarikan oleh masyarakat. Termasuk di Desa Pangebatan, di mana saat ini saya berada, ada salah satu bentuk kegiatan budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk ucapan rasa syukur para petani setelah merayakan masa panen, yakni Festival Jerami. Seperti apa gelar budaya Festival Jerami ini dan makna apa yang terkandung di dalamnya? Selengkapnya akan kami sajikan dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Kali ini, inilah Festival Jerami dari Desa Pangebatan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Apa kata Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Al-Masyari, tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan? Jadi saya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus, orang Jawa bilang menceleng meripate. Matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang itu, sampai rumah tiduran, terus nyetel radio, ada di telinga, sampai tidur saya. Sampai saya tidur, ya bangun-bangun masih kresek-kresek itu radio, karena radionya udah tutup. Gitu. Nah itu, hampir 1,5 tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio bukan TV. Baik pemirsa setia RRI Net, saat ini saya berada di kawasan Bukit Albong, Desa Pangebatan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Lokasi di mana Festival Jerami ini berada. Dan di tempat ini saat Festival Jerami sangat ramai oleh pengunjung yang datang ya. Selain di tempat ini, Festival Jerami juga digelar di lapangan Desa Pangebatan. Dan seperti apa kemeriahan dan keseruan dari Festival Jerami yang pertama kali baru digelar di Desa Pangebatan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Langsung saja kita saksikan tayangan yang berikut ini. Karyanya takkan pernah mati. Dan kita adalah pewaris tunggal dari karya jerami-jerami yang tumbuh di sawah sudah mendekati senja. Ini yang aku bisa titipkan kepada anak cucuku bangsa negeri ini. Jangan lupa, petani juga pahlawan yang menanam padi untuk kita semua. Karena waktu berjalan tak mengenal lelah dan kita harus punya karya. Saudaraku, bantu aku membuat karya mengingatkan anak cucu untuk tidak lupa dengan para petani dan negeri di Indonesia ini. Tanah yang sehat, bumi yang aku cinta Indonesia.
Ngambil gambar banyak kok. Cuma satu. Apa ya? Putri jerami emas menyambut dengan senyum kepada dan kita semua mari belajar mengeja aksara dari langit. Seorang seniman mestinya harus belajar kembali mengeja aksara. Lagu jerami, lagu menyambut panen. Akan menemukan surgamu di sini. Hai kawanku, barisan tubuhmu akan mendapatkan suatu karya besarmu. Hai kawanku, tunjukkanlah karyamu. Tunjukkanlah karyamu. Hei kawanku, bangkit, bangkit, bangunlah dari tidurmu kawanku. Kawanku, curahkanlah isi hatimu. Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas menyertai Festival Jerami bertajuk Putri Jerami Emas. Ini sangat keren sekali. Saya sampaikan demikian karena jerami adalah produk sampingan usaha pertanian. Dalam perkembangannya, di tangan orang-orang yang kreatif, maka produk yang berupa tangkai dan batang tanaman dari golongan padi-padian kemudian dibentuk menjadi sesuai yang menarik. Pada kesempatan kali ini dirangkai dalam lomba pembuatan wong-wongan sawah, pagelaran seni cowong yang dimaknai sebagai pertunjukan minta hujan. Selain ada pagelaran musik, semoga ini dapat dilestarikan untuk setiap tahunnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Baik pendengar dan juga pemirsa setia RRI Net, masih dalam obrolan budaya, dan kali ini bersama saya, reporter RRI Purwokerto Priyo, akan mengajak Anda untuk berbincang dengan warga Desa Pangebatan yang kemarin juga terlibat serta menyaksikan Festival Jerami. Dan saat ini kami berada di depan salah satu ini ya, jerami yang sudah dibentuk memedi, dan ini adalah pemenang Festival Jerami waktu itu, dan kita ngobrol-ngobrol dulu nih dengan kedua warga yang ada di samping saya. Perkenalkan dulu, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Pak Sujarwo. Pak Sujarwo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bapak warga RT berapa? Saya warga RT 3 RT 3 RW 6 Desa Pangebatan. Oke, RT 3 RW 6. Nah, kemarin waktu Festival Jerami, Bapak ikut juga nggak Pak berpartisipasi atau cuma nonton aja nih? Saya ikut berpartisipasi. Terus masalah itu dapat di lapangan juga saya berpartisipasi. Bapak ini juga bikin seperti ini juga? Warga kelompok Bapak? Ya. Tapi juara nggak Pak? Enggak. Oh belum ya? Mungkin tahun depan ya Pak ya? Ya. Tapi apa kesan Bapak adanya Festival Jerami? Oh, saya itu sangat bangga sekali pada Desa Pangebatan, terutama dalam berkesenian. Yang sekarang ini semakin tahun semakin bagus lah, semakin nyata
masyarakat Pangabatan itu bisa menggelar acara kayak gini loh. Iya, apa yang Bapak rasakan nih setelah adanya festival ini? Ya, yang saya rasakan sangat senang sekali dengan adanya festival seperti itu. Seluruh lapisan masyarakat Desa Pangabatan itu nyengkuyung kegiatan itu, gitu. Jadi ya namanya kayak guyub rukun bisa menyenangkan seperti itu, gitu. Oke, berarti senang ya Pak? Senang sekali. Kalau tiap tahun digelar setuju ya? Setuju sekali, bahkan saran saya itu bisa lebih besar. Oke, bisa lebih meriah lagi ya? Bisa mengenalkan dunia luar pada Desa Pangabatan itu bisa berkarya. Gitu. Oke, mudah-mudahan setelah wawancara ini dan tayang di Obrolan Budaya makin dikenal se-Indonesia ini. Oh iya. Amin ya. Amin, Oke, amin. saya ke Bapak sebelahnya nih, Pak siapa? Boleh perkenalkan diri dari RT mana, RW berapa Pak? Saya perkenalkan nama saya Pak Hayan dari RT 1 RW 6. Oke. Pak Hayan ya. Pak Hayan kemarin ikut berpartisipasi sebagai apa nih waktu Festival Jerami? Ikut sebagai ya guyub lah, ikut memeriahkan. Ikut memeriahkan. Iya. Bikin seperti ini juga? Bikin. Bikin. Iya. Kalau punyanya Bapak yang seperti apa bentuknya? Biasa saja. Nggak yang sekeren ini ya. Ini kan keren banget ya. Penggembira lah. Oke, tapi nggak apa-apa, senang ya Pak ya. Meskipun belum berhasil jadi juara nggak masalah ya. Iya, senang. Karena kan intinya bukan itu ya. Iya, karena ikut menggembirakan untuk warga Pangabatan. Oke, nah kemarin yang terlibat itu kalau boleh tahu siapa aja nih selain bapak-bapak ini? Apakah dari anak-anak sampai ibu-ibu semuanya berperan serta? Ya, ibu-ibu ada. Kalau itu dari unsur juga ada yang mengikuti. Oke. Dari unsur. Dari mahasiswa ya? Iya, mahasiswa, Oke. iya. Juga dari warga lain juga mengikuti. Oke, baik. Ini Bapak kan warga asli sini ya Pak ya? Profesi sehari-hari petani juga atau hanya karena kemarin ada festival jerami jadi ikut-ikutan bikin memedi nih? Alhamdulillah saya juga petani. Oke. Oke, termasuk di lokasi ini mungkin punya sawah Bapak ada di sini? Iya, sana. Ada ya? Petani jambu. Oke. Jambu buah jambu. Buah jambu ya. Dan kemarin saat festival itu memang habis panen atau memang belum panen atau sebenarnya? Habis panen. Jadi memang festival jerami sangat tepat ya digelar memang setelah panen ya? Ya alhamdulillah juga sangat menghibur warga, juga meningkatkan ekonomi UMKM loh. Oke. Sangat bagus. Apalagi kalau berapa UMKM kemarin yang terlibat saat itu? Banyak, sekeliling itu banyak. Satu lapangan itu ya? Iya penuh. Oke, luar biasa. Kok saya nggak datang waktu itu ya? Tapi tenang aja, saya nonton videonya kok ya. Oke, terima kasih Pak Hayan, Pak Jarwo atas waktunya berbincang dengan kami dan pendengar serta pemirsa. Kita akan melanjutkan obrolan budaya bersama Febrionik. Tetaplah bersama kami. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, untuk mengetahui secara lengkap apa itu Festival Jerami, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan 3 orang narasumber yang telah hadir dalam obrolan budaya kali ini. Yang pertama yang punya wilayah Desa Pangabatan, Bapak Agus Roto SH, selaku Kepala Desa Pangabatan. Assalamualaikum Pak. Sehat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kehadirannya di obrolan budaya kali ini Pak. Kemudian yang kedua kami hadirkan salah satu peserta Festival Jerami yang sekaligus juga pemenang dalam Festival Jerami kali ini, Mas Aris Wiono. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah ini nih yang ketiga. Untuk warga Jawa Tengah mungkin sudah tidak asing ya dengan beliau. Seniman khas yang sekaligus budayawan senior asal Kabupaten Banyumas yang memiliki tampilan rambut panjang. Kang Titut Edi Purwoko. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Titut Edi Purwanto. Oh, oke. Titut Edi Purwanto. Iya. Baik, terima kasih Mas Titut udah bergabung ya dalam obrolan budaya RRI Purwokerto. Ini yang kedua kalinya ya Kang? Kalau festival yang
Pertama. Pertama, Ya. oke. Dan sebelumnya waktu itu kita sempat membahas tentang Cowongan ya. Oh iya, yang Cowongan berarti ini pertemuan yang kedua kali. Pertemuan yang dengan kedua ya. liputan dari RRI Purwokerto dan nasional ini. Baik, dan terima kasih Kang selalu konsisten dalam melestarikan budaya. Insya Allah. Baik, saya pertama ke Pak Agus Suroto dulu ya Pak. Ini saya ingin tahu nih Pak, seperti apa kondisi geografis Desa Pangebatan nih Pak? Untuk kondisi geografis Desa Pangebatan, kebetulan Desa Pangebatan di wilayah barat Kabupaten Banyumas yang memang Desa Pangebatan ini luar biasa dianugerahi alam yang luar biasa. Desa Pangebatan dialiri 3 sungai, yaitu sebelah barat Sungai Logawa, sebelah timur Sungai Jengok dan Sungai Banjaran. Begitu. Oke, baik, dialiri 3 sungai, diapit 3 sungai. Ini potensi apa saja nih Pak yang ada di Desa Pangebatan yang bisa di-up ke masyarakat nih Pak? Ya, dengan adanya kita di Desa Pangebatan dialiri 3 sungai, tentu di situ masyarakat desa sebagian besar itu petani, karena dengan melimpahnya air di Desa Pangebatan di wilayah timur ada bendung Jengok, sehingga di wilayah tersebut selain pertanian juga perikanan. Untuk wilayah barat karena dialiri dari Sungai Logawa, alhamdulillah lahan pertanian di Desa Pangebatan hampir kurang lebih 30 hektar untuk keseluruhan, sehingga masyarakat penghasilan utamanya dari petani gitu. Petani ya Pak. Betul. Berarti kondisi masyarakat di Desa Pangebatan ini mayoritas petani ya Pak? Betul, mayoritas petani. Oke, kondisinya seperti apa nih Pak? Ya, dengan petani di sementara ini dan kondisi yang memang harga pupuk mahal, ya mungkin dengan ya kondisi cuaca yang sekarang tidak menentu, sehingga memang penghasilan petani pada saat ini ya masih belum punya penghasilan yang lebih lah gitu. Oke, baik. Pak, kalau ngobrolin mengenai budaya ya Pak, ini seperti apa nih Pak perkembangan budaya yang ada di Desa Pangebatan ini Pak? Ya, untuk perkembangan budaya, karena masyarakat kita selalu berkegiatan di sawah, di berkebun, terus dan kegiatan-kegiatan di masyarakat, karena memang kegiatan para petani ya acara-acara di masyarakat seperti kegiatan kalau hari-hari Islam ya mungkin ada rebana, hadroh, genjring. Dan untuk petani pun seperti itu pada saat panen, kadang di bulan Sura, di bulan hari ini, hari kemarin pun seperti itu. Kegiatan setelah masa panen, pasti masyarakat atau sebagian petani ikut bergembira dengan adanya ya panen dan kegiatan-kegiatan lainnya begitu. Berarti rutin ya Pak, cukup rutin nih dalam 1 tahun, cukup banyak agenda budaya ya Pak yang digelar di Desa Pangebatan ini ya Pak? Ya, alhamdulillah ya untuk masyarakat Pangebatan dengan adanya budayawan di Desa Pangebatan semakin terangkat. Kita juga ada potensi-potensi lain. Ternyata di Desa Pangebatan juga ada seniman-seniman lain yang ikut mendukung adanya kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu di pemerintah desa terutama. Oke, baik. Yang kedua, saya ke Kang Titut ini Kang. Kang Titut pasti paham betul ya apa yang menarik di Desa Pangebatan ini ya Pak. Selama ini yang belum dikembangkan secara maksimal itu dari sisi budayanya, khususnya dari sisi budaya ini apa nih Kang Titut? Sebenarnya untuk masyarakat Desa Pangebatan itu sudah sangat menikmati kehidupan berbudaya petani. Hanya saja untuk menggairahkan budaya petani dengan nilai seni yang belum maksimal, maka saya angkatlah sebuah kegiatan budaya seni petani menjadi seni pertunjukan. Salah satu contoh ketika ada tanam awal itu Daud,
itu saya buat pertunjukan Daud Beletan. Terus pada saat panen, itu mimiti, saya buat acara mimiti dengan tari-tarian di sawah. Nah kemarin saat panen, saya buat acara dengan setelah panen jerami, festival jerami. Akan menjadi sebuah nilai. Petani akan merasa bahagia, masyarakat merasa nilainya dapat keindahan. Begitu. Oke, ini kan Kang Titut di sini selalu menggelar acara budaya ya. Nah, ini apa nih yang mendasari Kang Titut untuk menginisiasi atau menggagas terselenggaranya festival, khususnya festival jerami ini nih kemarin? Sebenarnya agar manusia itu kembali berpikir kepada membaca seni kejadian alam. Kebanyakan orang lupa bahwa keindahan itu ada di dalam diri sendiri dan lingkungan yang terdekat. Maka dengan cara saya mengangkat Festival Jerami Emas dengan judul Putri Jerami Emas, agar masyarakat terutama petani dan anak cucunya kembali kepada membaca seni kejadian yang ada di lingkungannya. Dan itu menjadi nilai keindahan. Daya tarik menjadi sebuah pertunjukan. Dan tidak lupa pada kita hidup itu dari saripatinya bumi. Itulah salah satunya padi. Oke. Nah, ini apa saja yang harus dibaca ini, Kang Titut, oleh masyarakat nih? Ya sebenarnya salah satunya panen itu kan sesuatu yang indah. Kenapa orang pada tidak peduli dengan keindahan panen? Ketika orang pada memotong jerami, mengambil bulir-bulir padi di sawah, itu kan sebuah atraksi yang besar. Nah, ini kalau diadakan sebuah pertunjukan akan menjadi nilai keindahan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah lupa apa yang kita makan sehari-hari adalah dari saripatinya bumi, termasuk bulir-bulir padi itu. Maka saya angkat menjadi sebuah karya pertunjukan. Di sana ada sebuah nilai, karena petani juga seniman. Seniman yang petani, petani yang seniman. Karena karyanya sebenarnya banyak sekali. Dari nilai sastra dan karya-karya yang nyata seperti memedi sawah. Itu kan sebuah karya seni. Nah ketika saya buat banyak, petani senang, masyarakat senang. Saya buat memedi sawah sampai ratusan. Saya pasang di sawah, di tengah lapangan, menjadi tontonan yang sangat menggairahkan masyarakat untuk kembali kepada alam negeri agraris Indonesia yang sangat saya cintai. Luar biasa. Ini tadi makna yang disampaikan adalah ingin masyarakat bahwa mengerti mengenai bisa membaca mengenai ini ya, seni seni kejadian alam. Ini selain makna tersebut ada makna lain lagi yang mendasari? Iya, kita kan banyak terlena indranya oleh gemerlapnya dunia. Bahkan di dunia sendiri, di dalam lingkungan sendiri kadang lupa kita terlena dengan gemerlapnya dunia. Maka saya ingin membawa dunia ke desa saya, bahwa ini loh agraris yang sebenarnya. Ternyata bukan sebuah kemegahan, kemewahan saja bisa menjadi daya tarik, daya pikat. Alhamdulillah kemarin saya buat acara, ribuan orang berduyun-duyun menikmati memedi sawah. Yang tadinya kalau satu memedi sawah di tengah hamparan sawah tidak tertarik. Tapi ketika saya buat dengan festival dan lomba-lomba berbagai macam bentuk memedi sawah, ternyata banyak orang selfie, tertarik juga. Dan ini yang menjadikan sebuah nilai dalam hidup, itulah seni kejadian. Oke, nah ini kan yang tadi disampaikan Kang Titut nih ya, ini sepertinya acaranya meriah dan ramai sekali nih. Kang, apa sih yang membedakan festival jerami di Desa Pangabatan ini dengan mungkin ada di desa lain lagi atau seperti apa nih Kang? Kalau di daerah Kabupaten Banyumas saya kira belum pernah ada. Saya ini tanpa melihat di daerah lain ada atau tidak. Yang penting saya ingin mengangkat sebuah nilai-nilai petani. Jadi memedi sawah yang ada dibuat festival jerami ini ya khusus membuat memedi sawah. Karena memedi sawah adalah dekat dengan petani. Ya, petani dekat dengan memedi sawah. Nah di situ ada lahir sebuah legenda lama yang sudah sejak kecil ada, adalah lahirnya Dewi Sri, dewinya petani. Nah di luar Dewi Sri di belakangnya siapa? Ya Putri Jerami Emas. Nah itu seni kejadian yang orang tidak pernah ada. Sebenarnya di samping Dewi Sri ada Putri Jerami Emas yang tidak pernah nyambung dengan masyarakat. Karena sudah melepaskan Dewi Sri untuk kepada para petani dan masyarakat. Nah, Putri Jerami Emas kembali ke tanah, menyuburkan kembali tanah untuk tumbuh lagi, menumbuhkan bulir-bulir padi. Oke. Baik, Kang, apakah festival jerami ini ada sangkut pautnya juga nanti dengan festival Cowongan? Atau mungkin dengan tradisi Cowongan itu?
Sebenarnya masalah cowongan dengan jerami emas ini adalah sebuah nilai, ada gandeng rentetnya, ada sebuah kesinambungan. Karena cowongan juga yang membuat atau menciptakan adalah petani. Dan itu di saat musim kemarau. Ketika ada hujan, maka Dewi Sri akan lahir kembali. Karena putri jerami emas akan menggemburkan tanah lagi dengan lumpur bersama petani. Maka ada hubungannya. Hanya saja kalau cowongan dilakukan pada saat musim kemarau, sedangkan kalau festival jerami emas ini pada saat setelah panen. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Yang ketiga ini saya akan ke Pak Aris Wiono. Mas Aris, ini yang saya anggap mewakili warga Pangebatan nih. Ini seperti apa nih respon warga Pangebatan saat mendengar ada festival jerami yang akan dilaksanakan di desa Pangebatan ini untuk pertama kalinya? Silakan. Ya, masyarakat Pangebatan ini sangat menyambut baik itu loh Mas ya, dan antusias itu. Apalagi ini kan baru pertama kali ada di Banyumas itu ada festival jerami kayak gini. Oke, nah untuk festival ini seperti apa nih proses pendaftaran festival jerami ini nih, Mas Agus? Mas Agus ini ikutan secara perorangan atau kelompok nih, Mas? Perorangan, Mas. Perorangan ya? Perorangan. Oke, baik. Ada asistennya satu. Gitu. Oke. Baik. Ini kemarin kan Pak Aris ini juga Mas Agus ini mengikuti ya festival jerami ya. Ini menampilkan apa nih dalam festival jerami ini? Saya mengusung ingin membuat sesuatu di sawah yang serem gitu loh Mas, ya, horor itu. Yang horor. Oke, ini tujuannya untuk apa nih Pak? Untuk menakut-nakuti atau? Ya, biar terlihat serem aja. Oke, biar terlihat serem saja ya. Baik, wah semakin menarik obrolan kita kali ini. Tapi tahan dulu ya, kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Apa kata Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Almasyari, tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan? Jadi saya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus. Orang Jawa bilang menceleng meripate, matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang itu sampai rumah tiduran, terus nyetel radio ada di telinga sampai tidur saya. Sampai saya tidur ya bangun-bangun masih kresek-kresek itu radio karena radionya udah tutup. Gitu. Nah itu hampir 1,5 tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio bukan TV. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto dan masih bersama saya, Febrionik. Obrolan budaya kali ini masih mengupas mengenai festival jerami yang langsung dari Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama narasumber yang sudah hadir dalam obrolan budaya kali ini. Saya ke Kang Titut lagi nih, Kang. Kang. Ini festival kan sebagai bentuk syukuran panen petani ya. Tapi kenapa dibuat sebuah konsep yang dilombakan ini, Kang? Ya, karena kalau dilombakan itu kan saya jelas paham siapa yang kepengen ikut. Ya. Okay. Terus kalau tidak dilombakan kan orang ragu-ragu, boleh ikut enggak ya. Okay. Jadi saya bisa mengukur. Ternyata saya mengadakan perlombaan, rasa syukur ada yang menjadi penikmat dari luar, ada yang menikmati ikut terlibat di dalam karyanya. Ini sesuatu bagi saya adalah sebuah nilai kehidupan. Jadi saya ada daya ganggu. Saya membuat daya ganggu agar orang terganggu pikirannya untuk membuat karya. Oke, ini menarik ya. Ya. Baik, Kang, ini secara penyelenggaraan seperti apa pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan yang Kang Titut harapkan? Saya tidak pernah mentarget harapan saya seperti apa. Karena saya prinsipnya mengalir sesuai dengan apa kersane Gusti.
Jadi saya punya sampir omong pada Gusti, ternyata 13 tahun yang lalu saya punya keinginan yang seperti ini. 13 tahun kemudian baru terlaksana. 13 tahun 13 tahun kemudiannya ini, kemarin tanggal 18 September saya baru terlaksana. Cita-citanya 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu baru terlaksana kali ini, Kang. Iya, tanggal 18 September 2022. Apa yang ditunggu, Kang? Bukan masalah ditunggu, ini membuat karya itu tidak mudah. Jadi memang saya tidak pernah menunggu, mengalir karena ada karya-karya yang harus saya lakukan terlebih dahulu sebelum Festival Jerami Mas, termasuk acara Daud Beletan, acara Memiti, acara Cowongan itu ternyata harus didahulukan karena ini Festival Jerami Mas setelah panen. Jadi saya harus mengadakan acara Kersaning Alam dengan cara mengeja kembali aksara dari langit. Ternyata saya harus membuatnya yang sudah lebih awal, yaitu mengolah lahan dulu, baru membuat benih, menanam benih, nyebar benih, baru memiti, kan begitu. Baru setelah panen ini ternyata 13 tahun kemudiannya saya baru diizinkan Tuhan untuk membuat sebuah pagelaran Putri Jerami Emas. Karena harus runtut ya, Kang? Iya, mestinya itu alam yang mengatur, bukan karena pikiran saya. Oh, saya mau ngomong setelah runtut kan setelah saya terjadi. Oh, ternyata Tuhan punya konsep-konsep yang sangat indah. Nah, itulah maka kita harus kembali mengeja aksara dari langit. Oke, baik. Baik, ini kedepannya Festival Jerami akan diapakan lagi nih sama Kang Titut nih, Kang? Ya, semoga Tuhan memberikan waktu untuk berkarya bersama masyarakat desa dan masyarakat Kabupaten Banyumas untuk ikut meramaikan bagaimana menikmati Festival Jerami Mas lebih besar lagi dan lebih bermanfaat untuk anak cucu orang Banyumas dan orang Indonesia sangat kembali cinta terhadap bumi pertiwi Indonesia yang sangat saya cintai. Karena ada pesan, tanah yang sehat, bumi yang subur, mari kita jaga. Luar biasa. Kang, ini tadi kan ada Festival Jerami ya, Kang ya. Ini potensi budaya apa nih yang di Pangebatan namun belum tergarap secara maksimal ya, Kang? Sebenarnya banyak budaya-budaya sejak lama sudah ada, belum tergarap terkonsep dengan sebuah nilai pertunjukan. Seperti budaya selamatan suran atau sedekah bumi yang secara masyarakat lakukan. Ini juga belum tergarap dengan besar. Saya melakukan dengan pribadi. Jadi kalau saya melakukan ini, harapan saya masyarakat tergugah kembali. Dengan adanya tradisi budaya kearifan lokal diangkat, insya Allah akan semakin rasa persaudaraannya dan memiliki bumi pertiwi Indonesia ini akan semakin lebih mantap. Luar biasa. Ini harapan-harapan yang kita semua juga dambakan ya, Kang? Iya. Pastinya ya, Kang. Baik, saya ke Pak Kades lagi nih, Pak. Pak Agus. Saya rasa Pangebatan ini beruntung ya memiliki budayawan seperti Kang Titut ini nih. Seperti apa nih respon desa dengan kepedulian Kang Titut ini, Pak? Silakan. Ya, untuk pemerintah desa itu sendiri dengan adanya kegiatan, apalagi dengan adanya kegiatannya Pak Titut, kita merespon dengan baik. Jadi masyarakat ikut terlibat, masyarakat banyak ikut terlibat di dalam suatu kegiatan. Ternyata masyarakat rindu akan pertunjukan-pertunjukan yang memang mereka dambakan di kegiatan-kegiatan sehari-hari. Karena selama pandemi ini 2 tahun, alhamdulillah dengan munculnya seniman-seniman yang ada di Desa Pangebatan menelurkan sebuah karya besar sehingga masyarakat merasa terhibur, ekonomi di situ banyak pedagang-pedagang, terus kuliner lokal ada pecel, mendoan, semuanya bisa terangkat di situ. Oke, baik. Ini kan kemarin Festival Jerami ini kan untuk pertama kalinya digelar atau diselenggarakan di desa ini dan terbilang cukup sukses ya, Pak ya. Amin, amin. Karena melibatkan banyak orang ini, Pak, kemarin di desa ini sampai ribuan bahkan ya, Pak. Nah, ini apa rencana dari pemerintah desa ke depan nih, Pak Agus? Ya, untuk rencana pemerintah desa ke depan kita sudah ya menganggarkan untuk kita buat Pokdarwis untuk menuju ke desa wisata, desa pertunjukan, sehingga insya Allah ini menjadi agenda tahunan
di Desa Pangebatan dengan memang sejalan dengan program pemerintah pusat tentang ya ekonomi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, sehingga alhamdulillah dengan adanya kita berkegiatan seperti insya Allah nanti inflasi yang ada di desa bisa daya beli masyarakat naik, perputaran ekonomi di desa bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, dan kemarin juga berarti banyak sekali kuliner-kuliner yang hadir juga ya Pak di Festival Jerami ya. Dan betul, tentunya betul. Mengangkat sekali ekonomi masyarakat di Desa Pangebatan pada khususnya ya Pak. Nah, ini dari festival kemarin ya Pak, ada atau tidak nih catatan dari pemerintah desa terkait Festival Jerami ini Pak? Kalau ada, apa saja nih Pak kira-kira Pak? Ya, catatan kemarin karena ini melibatkan generasi muda, Karang Taruna terutama, alhamdulillah dari data-data yang dikumpulkan oleh Karang Taruna untuk ya, para pedagang hampir penuh memenuhi lintasan di lapangan Desa Pangebatan, juga pengunjung dari tarif parkir, pemasukan di retribusi parkir itu pun sudah menandakan bahwasanya pengunjung sangat luar biasa. Juga dari yang berikut di dalam karya tersebut hampir 300 penari, terusan kolaborasi dengan tokoh seni di Kabupaten Banyumas menjadi sebuah yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa Pak Agus. Ini semoga bisa kedepannya bisa banyak festival-festival lain ya Pak ya, selain Festival Jerami ini ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Mas Haris Yono. Mas Haris, ini setelah mendengar penjelasan dari Pak Kades dan juga Kang Titut, ini kan tentang Festival Jerami ini kabarnya akan dijadikan sebagai agenda rutin tahunan nih Kang. Nah, apa nih tanggapan sebagai warga nih, Mas Haris, silakan. Ya, kami warga Pangebatan ini sangat bersyukur sekali punya tokoh-tokoh yang bisa mengangkat seni-seni yang ada di Banyumas ini, di desa ini. Dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut sampai mungkin jadi besar, lebih besar lagi gitu. Alhamdulillah, semoga ya Pak ya. Baik, ini Mas Haris Wiono kan kemarin sebagai pemenang ya, pemenang dalam Festival Jerami ini. Ini juara pertama ya? Juara pertama. Luar biasa. Ini apa nih yang membuat Mas Haris bergairah sampai akhirnya jadi juara pertama nih, Mas Haris? Apakah membuatnya pakai hati atau? Ya, saya juga orang seni ya Mas ya. Saya berkarya itu dengan hati Mas. Dan didukung oleh ya teman-teman dari masyarakat sekitar itu loh. Jadi banyak dukungan itu. Banyak dukungan ya Pak yang membantu Mas Haris ya dalam festival kemarin ini ya. Ini yang bisa diceritakan dengan Jerami ini yang apa namanya yang menjadi menang, yang membuat Mas Haris menang dengan patung Jerami ini apa nih? Bisa diceritakan tidak Mas? Tentang patung. Mungkin konsepnya beda dengan yang lain ya Mas. Konsepnya beda dengan yang lain ya. Ini kenapa harus memakai cakar-cakaran itu? Ya biar lebih serem terus apa kombinasi warna kan ada karung, ada jerami kan alami semua itu. Alami semua ya. Warna-warna cat nggak ada. Oke, baik. Nah, ini kalau dari warga sendiri nih, Mas Haris, ada usulan apa nih kepada pemerintah desa? Mumpung ada Pak Kades. Barangkali warga menemukan potensi budaya lain ya yang berkembang di masyarakat tapi belum dikembangkan atau selain atau apa saja nih yang ingin disampaikan sama Mas Haris, silakan. Dari beberapa acara kemarin kan banyak acara-acara, ada festival, ada karnaval itu kan apa semua senimannya dari Pangebatan udah muncul semua loh Mas. Oh sudah terangkat ya? Iya, tinggal meningkatkan lagi meningkatkan lagi. Oke, berarti tinggal ditingkatkan lagi nih Pak Kades. Udah muncul semua. Oke, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada.
Tetaplah bersama kami, obrolan budaya Festival Jerami akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, masih dalam obrolan budaya. Dan Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui UCTV channel 130, Xmedia, Ninmedia, dan juga aplikasi RRI Playgo maupun melalui streaming di www.rri.co.id. Dan dan saat ini Anda masih bersama saya Febrionik dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Namun sebelum itu saya ke Pak Agus Suroto dulu selaku Kepala Desa nih Pak. Dengan adanya Festival Jerami ini tentu membuka kesempatan ya Pak bagi warga untuk lebih kreatif, kemudian dapat meramu budaya yang ada khususnya ya dalam untuk disajikan lebih menarik nih Pak. Nah pertanyaan saya, apakah pihak desa sudah berkoordinasi dengan Dinpora Budpar Banyumas agar potensi ini semakin berkembang nih Pak? Atau bisa saja nanti ke depannya bisa menjadi salah satu paket wisata di Desa Pangebatan ini, khususnya untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Desa Pangebatan ini Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Ya, kita pun sudah berupaya dari pemerintah desa dengan kita berkoordinasi dengan Dinpora Budpar, karena dari Dinpora Budpar yang penting kita mengajukan proposal kalau ini memang menjadi agenda tahunan. Dan juga respon sangat positif dari Dinpora Provinsi Jawa Tengah yang alhamdulillah pada acara kemarin juga hadir. Jadi insya Allah mau dipromosikan seperti Dieng Festival, karena nanti dari pihak provinsi ikut mengayuh bagio atau ya berusaha untuk membackup kegiatan ini. Jadi alhamdulillah kita pemerintah desa dengan para seniman berkolaborasi untuk kemajuan masyarakat Desa Pangebatan khususnya dan masyarakat seni pada umumnya, sehingga kita pemerintah selalu mensupport masyarakat untuk terus berkarya dan berkarya lebih besar lagi begitu. Oke, dan harapan ke depan pada pihak-pihak terkait nih Pak tentang pelestarian berbagai potensi budaya yang ada di Desa Pangebatan ini seperti apa nih? Mengingat pemerintah desa pasti tidak bisa ya untuk bekerja sendiri nih Pak. Ini seperti apa Pak? Ya, kami pemerintah desa selain berupaya secara maksimal dengan pemerintah daerah juga menginginkan, karena ini karya-karya masyarakat Desa Pangebatan juga harus didukung oleh masyarakat atau para pengusaha atau ya pihak swasta, karena dengan seni semua karya ataupun semua promosi dari produk itu insya Allah bisa terangkat dengan pagelaran yang sangat luar biasa. Tentu di situ juga akan ya berbagai produk di situ pasti akan cepat terkenal, laku dan dicintai oleh masyarakat. Dengan tangan-tangan seniman, insya Allah semua bisa cepat viral gitu lah. Amin, apalagi dengan era media sosial sekarang ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya ke budayawan seniman senior Banyumas, Kang Titut. Kang, ini kedepannya akan membuat apa lagi nih Kang? Karena tadi kan sempat disebutkan ya bahwa di desa ini masih ada beberapa potensi budaya lain yang masih dikembangkan nih, Kang. Silakan. Saya akan melakukan kegiatan seni itu tidak lepas dari sebuah kegiatan para petani. Jadi yang saya garap ya tentang karya-karya petani. Jadi mulai dari Daud Beletan sampai dengan Festival Jerami, termasuk di dalamnya Cowongan. Jadi bisa juga nanti
ya membuat karya-karya, termasuk ada karya di perikanan air tawar. Itu juga sudah terkonsep dengan Pak Kades. Siapa tahu nanti bisa lahir sebuah karya seni di kolam air tawar. Wah, alhamdulillah ya Pak Kang Titut, semoga bisa terlaksana ya. Amin. Ini harapan apa nih dari Kang Titut sendiri ke dinas terkait tentang usaha pelestarian budaya yang ada, bukan hanya di Pangebatan saja, mungkin namun dalam wilayah Banyumas ini ya, karena kemungkinan masih banyak potensi budaya lain yang belum dikembangkan secara maksimal nih Kang. Harapannya manusia itu kembali kepada jati diri, ruh di dalam kesucian cinta. Nah, kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, mustahil sebuah karya akan lahir. Harapan saya yang duduk di pemerintahan, baik desa maupun di pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pemerintahan pusat, akan peduli terhadap nilai-nilai kasih sayang. Dan nilai kasih sayang itu akan melahirkan karya besar. Luar biasa, terima kasih Kang Titut. Baik, saya terakhir ke Mas Aris nih, Mas Aris. Harapan apa nih untuk mewakili masyarakat agar acara-acara festival budaya ini seperti Festival Jerami ini akan terus diadakan atau diselenggarakan atau bahkan semakin ramai lagi nih ke depannya nih, Mas? Ya, harapan kami mudah-mudahan festival kayak seperti ini bisa lebih maju lagi, tingkatnya lebih tinggi gitu loh. Oke, ada lagi mungkin? Ya, mungkin dengan acara kali ini Desa Pangebatan ini bisa lebih terkenal, mungkin bisa untuk desa wisata atau ya nama baik Pangebatan itu terangkat itu loh. Oke, harapannya semoga juga bisa membangun ekonomi di desa Pangebatan juga ya, Mas. Baik, terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang hadir atas waktunya dalam obrolan budaya kali ini, dan harapannya obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dimanapun berada, dan bahwa perkembangan dan pelestarian sebuah budaya adalah tugas kita bersama, sehingga sebuah budaya ini akan selalu ada dan bahkan terus berkembang dan makin dikenal di masa yang akan datang. Akhirnya saya Febrionik dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dalam obrolan budaya selanjutnya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual, membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang.